Shalom saudara, kita kembali lagi ya pada hari ini beribadah ya. Hari ini adalah khotbah akhir zaman seri yang ke-10, yaitu seri yang terakhir dari khotbah akhir zaman. Tentang langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, tentang pengadilan tahta putih, pengadilan terakhir ya. Dan semuanya akan kita bahas hari ini, mudah-mudahan bisa cukup waktunya. Dan sebelum itu kita saksikan dulu video ya. Seperti biasa supaya kita lebih gampang, lebih mudah mengerti ya apa yang akan saya sampaikan. Memang kitab Wahyu ini agak sulit untuk dimengerti. Maka kita dibantu oleh video ini supaya kita lebih gampang untuk mengertinya. Langit yang baru dan bumi yang baru. Inilah maksud yang sebenarnya. Kitab Wahyu tidak sama dengan buku sejarah yang penuturan kronologi peristiwa atau kejadiannya ditulis berdasarkan urutan waktu. Jadi sekalipun turunnya Yerusalem baru dari surga itu baru dapat kita baca pada kitab Wahyu pasal 21, namun sesungguhnya akan turunnya Yerusalem baru dari surga itu secara sepintas sudah diceritakan pada kitab Wahyu pasal 20, yaitu ketika perkemahan tentara umat kudus akan dikepung oleh iblis dan orang-orang durhaka yang digambarkan sebagai Gog dan Magog. Wahyu 20 ayat 9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Perkemahan tentara umat kudus adalah Yerusalem baru yang akan turun dari surga bersama dengan Yesus dan para umatnya. Dan peristiwa tersebut terjadi setelah selesai masa kerajaan 1000 tahun di surga, di mana setelah berakhirnya masa kerajaan 1000 tahun itu, para umat kudus bersama dengan Yesus telah selesai menghakimi iblis dan setan-setan. Juga telah selesai menghakimi orang-orang durhaka yang mati selama 1000 tahun, yang mulai dihitung sejak waktu sebelumnya ketika kedatangan Yesus yang kedua kalinya ke bumi untuk membinasakan mereka. Dan tujuan turunnya Yesus bersama para umat kudus dengan Yerusalem baru setelah selesai masa kerajaan 1000 tahun di surga itu adalah untuk mengadakan penghakiman penghukuman yang akan ditimpakan kepada iblis dan setan-setan serta orang-orang durhaka yang dibangkitkan setelah selesai masa 1000 tahun itu. Namun ketika Yerusalem baru yang akan turun ke bumi itu sedang dikepung oleh iblis dan semua para pengikutnya, api dari langit turun dari sorga yang kemudian akan membakar dan menghanguskan mereka dalam lautan api. Api dan belerang akan membakar mereka hingga lenyap. Dan itulah yang dimaksud dengan neraka bagi iblis dan para pengikutnya, serta bagi orang-orang durhaka yang tidak diselamatkan. Penghukuman atas mereka itu juga sekaligus menandai pemusnahan dosa dari alam semesta ini untuk selamanya. Lautan api dan belerang, selain untuk menghukum dan memusnahkan iblis dan para pengikutnya, serta semua orang yang durhaka, juga berfungsi untuk membersihkan dan memurnikan bumi ini, sehingga dosa pun benar-benar lenyap dari muka bumi dan alam semesta ini. Dalam Alkitab, api dan belerang sering digunakan oleh Allah untuk menghukum dan membersihkan dosa, yang juga dapat bertujuan untuk melakukan penyucian atau pemurnian. Dan setelah iblis dan para pengikutnya serta orang-orang durhaka itu lenyap, tertulis dalam kitab Wahyu, kemudian Rasul Yohanes melihat suatu perubahan. Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Di Alkitab hanya mengenal ada 3 langit. Yang pertama disebut juga sebagai cakrawala, di mana terdapat awan dan atmosfer, serta tempat burung-burung dapat terbang. Langit yang kedua adalah langit di mana tempat matahari, bulan dan bintang-bintang berada. Dan langit yang ketiga adalah langit tempat tahta Allah berada dan bersemayam yang tidak dapat dijangkau oleh mata umat manusia. Sedangkan kata baru yang terdapat dalam bunyi ayat bumi yang baru dan langit yang baru dalam Wahyu 21 ayat 1 diterjemahkan dari kata kainos yang merupakan bahasa Greka, bahasa asli kitab Wahyu tersebut. Dan keadaan bumi dan langit ini akan dipulihkan kembali seperti semula. Keadaannya akan sama seperti dulu ketika pertama kali diciptakan oleh Allah dan belum tercemar oleh dosa. Dan langit yang baru dalam Wahyu 20 ayat 1 maksudnya adalah hanya langit yang pertama dan mungkin juga langit yang kedua, di mana atmosfer yang lama telah lenyap
dan kemudian akan diperbaharui dengan diciptakannya atmosfer yang baru. Dan semuanya itu adalah juga merupakan kegenapan nubuatan yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya sebagai penciptaan langit dan bumi yang baru. Dan setelah bumi yang baru dan langit yang baru tersebut selesai diciptakan oleh Allah, lalu Yesus dan semua umat kudus akan turun ke bumi yang baru dan langit yang baru bersama dengan Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Bumi yang baru dan langit yang baru itu akan didiami oleh umat tebusan selamanya, dan akan menjadi Eden yang baru, surga yang kekal bagi umat kudus. Setelah surga Taman Eden yang lama dulu lenyap, karena tercemar oleh dosa Adam dan Hawa. Dan Yerusalem baru yang turun dari sorga akan menjadi ibu kota dari kerajaan Allah di bumi yang baru dan merupakan sorga bagi umat kudus. Dan Yesus akan duduk sebagai raja di tahtanya di Yerusalem baru yang turun dari sorga itu, yang menjadi ibu kota bumi yang baru, yang juga adalah sorga bagi umat kudus sampai selama-lamanya. Demikianlah penjelasan tentang maksud bumi yang baru dan langit yang baru yang sebenarnya dalam kitab Wahyu. Ya, tadi sekilas ya mengenai apa yang akan saya khotbahkan pada hari ini saudara ya. Jadi hari ini khotbahnya adalah langit baru dan bumi baru ya. Ini adalah seri yang terakhir di mana orang menunggu-nunggu langit baru dan bumi baru. Ya, kita hidup jaga kekudusan, apa tujuannya? Langit baru dan bumi baru saudara. Kita kembali dulu ke chart yang sebelumnya dulu saudara. Kok nggak bisa nih? Oke, ya. Kita ada di sini, saudara. Memang sudah 1000 tahun, ya. Semua orang yang berdosa dihancurkan, ya, sudah dihanguskan oleh api. Dan ini kita sebelum masuk ke New Heaven and New Earth, kita ada pengadilan yang terakhir, ya. Jadi kita di penghujung, ya, akhir zaman, di ujung kiamat, saudara, ya. Mari kita bahas lagi ayatnya, ya. Hari ini kita akan belajar dua pasal. Pasal 20 dan pasal 21 dari kitab Wahyu. Dan kita ulang sedikit untuk yang kemarin saudara ya. Wahyu 20 ayat 7 sampai 15. Kalau ini sampai 15, kemarin sampai 10 ya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi yaitu Gog dan Magog dan mengumpulkan mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama dengan banyak pasir di laut, sangat banyak sekali, tidak terhitung. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus. Mereka mengepung tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu, mengepung kotanya, orang-orangnya untuk berperang. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dengan sekejap Tuhan menghanguskan orang-orang jahat ini ya, dengan api. Ya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilebarkan ke dalam lautan api dan belerang. Yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi binatang dan nabi palsu sudah dimasukkan ke lautan api ya, 1000 tahun sebelumnya. Tetapi iblis ya atau si naga itu atau si ular tua disimpan Tuhan 1000 tahun. Lama sudah 1000 tahun. Untuk apa? Ya, mengapa iblis baru dilepaskan 1000 tahun? Ternyata iblis tujuannya untuk menyesatkan bangsa-bangsa. Ya. Makanya ada orang dari bangsa-bangsa ya, seperti pasir di laut. Ternyata mereka berhasil disesatkan. Memerangi orang kudus dan kota kudus. Tapi semua dihanguskan oleh Tuhan. Ya. Mengapa sih? Kok sampai Tuhan pending hukuman si naga, si iblis. Kok tidak barengan aja sama binatang dan nabi palsu? Kenapa ditunda 1000 tahun lagi? Ternyata Tuhan mengadakan penyaringan lagi umat-umatnya. Karena 1000 tahun ini banyak umatnya, miliaran orang di bumi ini. Dan semua belum tentu layak masuk ke langit baru bumi baru. Maka diadakan pengadilan yang terakhir. Ya. Jadi iblis berfungsi digunakan Tuhan untuk menyaring. Menyesatkan, kalau kamu mau disesatkan berarti kamu tidak layak masuk. Makanya jangan heran, jangan kaget kalau kita seringkali mendengar atau kita jumpai
Orang jahat kok nggak mati-mati ya? Itu orang sangat jahat banget hidupnya tiap hari. Kok umurnya panjang ya? Orang baik malah umurnya pendek. Ya, mungkin Tuhan juga punya rencana atas orang jahat ini. Dipakai untuk menggesek kita, ya, dipakai untuk menyaring kita, dipakai untuk mengasah iman kita. Kan besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Amin saudara. Dan Tuhan memakai iblis itu, memakai orang itu untuk memurnikan iman kita. Mereka akan terhasut semua. Akhirnya banyak orang terhasut dan menyerang dan dimusnahkan Tuhan. Seperti Hawa. Hawa juga dihasut ular kan. Ular cerdik dipakai iblis untuk menghasut Hawa. Tuhan izinkan kok. Kan kasih free will, kehendak bebas. Apakah kamu mau taat sama aku atau tidak? Ternyata Hawa gagal juga. Dihasut oleh iblis dan dia berdosa, saudara. Dan semua ini, saudara, benar-benar kita juga ternyata ada orang yang susah bertobat. Memang dipakai Tuhan. Karena nama mereka sudah ada di neraka. Tidak dalam kitab kehidupan. Tapi Tuhan simpan mereka, pakai iblis untuk menyesatkan bangsa-bangsa, memurnikan bangsa-bangsa. Maka jangan heran kalau ada orang jahat umurnya panjang. Pak, berarti kalau kita mau panjang umur, jahat dong Pak. Enggak boleh. Kita panjang umur untuk berkedua bagi Tuhan. Amin saudara. Kita panjang umur dan masuk surga. Ya. Jadi saudara mungkin kan pernah mikir tuh kan, pernah nggak mikir, orang jahat kok matinya lama ya? Kok kapan dia mati? Aku tunggu-tunggu mati. Ya. Sekarang jawabannya, mereka disimpan Tuhan untuk mengasah, untuk memurnikan orang-orang percaya yang akan masuk ke langit baru, bumi baru. Amin saudara. Ya, jadi jangan kaget. Ya. Ayat 11, lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Bumi lenyap, ya, tidak ada lagi. Ya. Jadi takhta putih adalah penghakiman yang terakhir. Kalau orang bilang takhta pengadilan Kristus. Ya. Jadi setelah mereka berontak, ya, iblis selesai. Selesai iblis, udah habis semua di neraka. Sekarang tidak ada lagi dosa, tapi Tuhan bangkitkan semua orang-orang mati untuk dihakimi. Ya. Dan takhta putih, dia yang duduk di atasnya adalah Yesus. Pak, kok tahu Yesus? Pasti ada ayatnya dong, saya siap pasti ayatnya kan. Nah, Yohanes 5:22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jelas, Bapa tidak menghakimi, tapi Yesus yang menghakimi, karena sudah diserahkan penghakiman itu kepada anak, kepada Yesus. Jadi yang duduk di atas tahta adalah Yesus sendiri. Ada lagi aja banyak saudara. Yohanes 8:16, dan jikalau aku menghakimi, Yesus menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Jadi Bapak sama anak berdampingan saudara. Ya. Tapi yang menghakimi Yesus. Ya. Ada lagi ya saudara. Wahyu 3:21, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, bagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Ada 2 takhta saudara. Tapi Yesus yang mengadili, ya, bukan Bapak sendiri. Bab sudah diserahkan kepada Yesus untuk diadili. Jadi saya akan bahas semua ayat ini, ya, sekilas saudara tahu, ya kan, jangan salah mengerti saudara ya. Yang kedua, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Langit, bumi yang sekarang kita diamin ini akan lenyap. Dari bahasa aslinya flat away. Flat away artinya menjauh, menghilang, kabur, larikan diri. Jadi udah nggak ada lagi, lenyap. Lenyap. Ya, flat away ini bahasa aslinya dari bahasa King James Version, dan saya cek ke bahasa Yunani-nya flat away. Berarti artinya bumi itu lenyap, tidak ada lagi saudara, ya. Dan tidak ada bumi yang lama lagi, ya. Itu ayatnya, dan ini soal lenyapnya bumi ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ya. Jadi yang terjadi nanti, ya, akhir zaman sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir. Bahkan kalau sekarang 2721 tahun sebelum sekarang ini, ya, yang lalu, ya. Yesaya 5:1 ayat 6. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, hilang. Lenyap seperti apa? Asap. Bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang.
Dan penduduknya akan mati seperti nyamuk gampang. Langsung ditiup pakai api, mati semua. Kayak nyamuk gampang. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya. Dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Jadi Nabi Yesaya sudah menyebutkan 2721 tahun yang lalu tentang lenyapnya bumi ini. Ya. Langit lenyap seperti asap, nggak ada bekasnya. Bumi memburuk seperti pakaian usang, artinya apa? Tidak bisa dipakai lagi. Bumi yang lama tidak bisa dipakai lagi. Pak sudah diserang pasal tribulasi kan, hancur semua kan. Ada di darah semua habis-habisan itu. Penduduknya mati seperti nyamuk, gampang sekali kayak mati. Itu loh. Jadi kayak tadi kan diserang tuh Yerusalem, langsung apinya mengelilingan, dihanguskan dalam sekejap, gampang sekali. Jadi sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Apa kata Yesus tentang bumi ini? Kita cek lagi di PL. PB-nya apa Pak? Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu. Tidak ada lagi berlalu. Kita berlalu udah nggak di situ lagi kan? Berlalu. Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Lukas sama juga. Lukas 1 ayat 33. Langit dan bumi akan berlalu. Tapi perkataanku tidak akan berlalu. Diulang 2 kali. Jadi benar-benar langit dan bumi lama itu berlalu saudara. Ya. Dan jagalah dirimu, ya. Ingat nih, jagalah dirimu supaya hatimu jangan serat penuh, ya. Terus menerus oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ya. Pesta pora setiap hari, kan. Terus kemabukan tiap hari. Terus apa lagi saudara? Kepentingan duniawi ini yang paling bahaya. Kepentingan duniawi. Kita mementingkan duniawi. Di gereja pun mementingkan duniawi. Pelayanan pun mementingkan duniawi. Bekerja dengan duniawi. Ini benar-benar kita akan nanti dihakimi. Kalau kita suka mementingkan pribadi, ya, melebihi kepentingan Yesus, ingat, hari Tuhan bukan jadi hari sukacita, tapi hari bagi jerat bagi kita yang menakutkan, mengerikan. Maka kalau orang percaya hidup dalam Tuhan, dalam kekudusan, dia selalu menantikan hari Tuhan. Kapan ya kiamat, kapan dia rapture ya, kapan dia rapture ya. Dia yakin dia akan masuk surga. Tapi kalau orang yang masih hidupnya mementingkan diri sendiri, dia akan seperti jerat. Mengerikan kan? Jadi yang sekarang ini, kita di sini atau yang dimanapun berada melalui online, jangan sekali-sekali kita hidup mementingkan diri sendiri lebih dari kepentingan Tuhan. Bertobat. Karena kalau demikian, maka hari Tuhan menjadi hari kengerian, jerat bagi kita. Dan kita tidak akan bisa masuk ke langit baru dan bumi baru. Saya cepat aja soalnya banyak ayatnya ya. Yohanes 5:22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan ini sudah nih ya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ya. Dikatakan 2 kali orang-orang mati dihakimi menurut perbuatannya. 2 kali. Jelas kita dihakimi tidak berdasarkan iman, tapi perbuatan. Ya. Ingat saudara ya. Jadi ingat kita dihakimi perbuatan kita. Maka kita jaga perbuatan kita supaya kita ditemukan kita tidak bersalah. Ya, nanti dibuka itu kitab-kitab nih. Waduh, ngeri saudara. Dibuka semua kitab-kitab. Wah ini Pak Richard, waduh. Ini sering ke gereja, rajin. Berguna bagi gereja, bekerja bagi Tuhan. Wah kan. Nanti lagi, siapa lagi? Dipanggil semua satu-satu, ya kan? Pak Jetro, wah di pelayanan dahsyat, penuh dengan hati yang murni tulus. Wah, semua ada semua kan. Jadi buat kita masing-masing. Tapi kalau kita buat jahat, kita akan dihukum Tuhan. Ya, ini jelas saya kasih ayat pembukaan dulu. Matius 16 ayat 26 sampai 27 ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya
dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Perbuatan lagi kan. Yohanes 5:29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Ya. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Sesungguhnya aku datang segera, aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Banyak sekali saudara, ayat-ayat yang mengatakan bahwa kita dihakimi menurut perbuatan kita. Tidak iman kita saudara. Tidak ada di Alkitab katakan kalian atau kamu dihakimi menurut iman, tidak ada. Perbuatan ya. Karena apa gunanya kita dapat kekayaan, kesuksesan, ketenaran, ya kan? Tetapi kita nggak selamat saudara. Kalau kita jahat, untuk tenar kita jahat, untuk terkenal kita jahat, untuk kita kaya kita jahat, ya kan? Pergi ke dukun, ya kan? Paranormal, pesugihan, bekerja pun curang. Nah, bekerja pun bisa curang. Untuk dapat tingkat jabatan kita sikut temennya, jatuh kita naik, ya kan? Bekerja nggak jujur, korupsi, waktu, uang, ya kan? Perusahaan dipakai, fasilitas perusahaan, telepon, misalnya komputer, semua dipakai untuk kepentingan pribadi. Ini adalah korupsi saudara. Dan itu nggak berkenan di hati Tuhan. Itu sudah dosa saudara. Apa gunanya kita terkenal? Ya, banyak followernya, banyak view-nya, banyak pengikutnya. Tetapi kita binasa. Nggak ada guna saudara, mengerikan saudara. Jadi kita harus benar-benar mulai periksa hati kita. Ya kan? Itu kita dihakimi menurut perbuatan kita. Segala yang kita lakukan di dunia ini, baik entah hal baik atau hal buruk, semua dihakimi. Dan ketika ayat ini jelas menegaskan bahwa kita dihakimi menurut perbuatan kita. Mengerikan nanti pada penghakiman tata putih. Dibuka semua bukunya. Waduh, setumpuk saudara. Semua yang kita lakukan setiap menit, setiap jam dicatat semua. Gak ada yang terlewatkan. Apa nggak ngeri kita? Waduh, kita mencuri ya juga dicatat. Membunuh, menyerang semua, catat semua. Jangan sampai kita dicatat itu tebal. Mudah-mudahan buku kita nggak tebal dengan hal-hal yang buruk, tapi dengan hal-hal baik. Matius 12 ayat 36-38. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ingat, tidak hanya perbuatan kita yang dihakimi, perkataan kita setiap hari akan dihakimi. Kita ngomongnya misalnya ke binatang, catat nih, hari ini si A ngomongnya kucing, ngomongnya anjing, ngomongnya kuda, babi, semua dicatat berkata. Apapun yang kita ucapkan, katakan, itu dicatat oleh malaikat Tuhan. Dicatat dalam buku. Dan itu tidak pernah miss, tidak pernah lewat. Semua, catat semua. Jadi apa nggak mengerikan? Kita tuh anugerah kalau kita bisa rapture saudara. Kalau kita nggak rapture, aduh saudara, buku kita tebal. Kalau kita rapture, kita tidak mengalami pengadilan lagi. Langsung naik, langsung ke surga. Tapi kalau kita nggak rapture, itu ribet saudara. Ribet banget. Kita kalau nggak rapture, itu semua perbuatan kita dihakimi satu persatu. Perkataan kita dihakimi satu persatu. Apa enak? Nggak enak saudara. Mengerikan. Jangankan perbuatan kita, perkataan kita. Perbuatan yang tersembunyi pun. Tuhan tahu. Kita ngumpet nih. Tuhan tahu. Kita mencuri diam-diam, ya kan? Kita mungkin nonton video porno. Tuhan tahu. Orang lain nggak tahu. Tuhan tahu. Akan dihakimi. Masa sih Pak? Pasti ada ayatnya juga saudara. Saya nggak mungkin nggak ada ayatnya. Pengkhotbah 12 ayat 14. Karena Allah akan membahas setiap perbuatan yang ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Saya ulang. Pengkhotbah 12 ayat 14. Karena Allah akan membahas setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Bayangkan, kita diam-diam misalnya, ya kan, selingkuh, diam-diam kita nonton porno, diam-diam kita mencuri uang orang. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu.
Tetapi semuanya dicatat di surga, di kitab-kitab hidup kita, saudara. Kita tuh punya satu kitab riwayat hidup kita. Catat semua tuh. Waduh, nanti kalau diadilkan dibuka gitu, satu panggil, wah dibuka semua. Tuhan makin aja. Masuk neraka, masuk surga. Itu aja. Dok, masuk surga. Dok, masuk ke neraka. Tapi itu dibacakan semua. Yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan tersembunyi. Semua dihukum. Bagaimana gak susah kita itu, saudara? Kan gak enak kan? Surga itu gratis, tapi gak murahan. Sangat sulit masuk surga. Kita melakukan dosa, kejahatan, dicatat. Ya kan gak masuk surga. Ngomongnya gak benar, gak masuk surga. Dihakimi. Kita melakukan sesuatu yang tersembunyi, juga gak masuk surga. Aduh ngeri, kita dihakimi semua, saudara. Maka kita harus benar-benar hidup di kudus. Contoh gini, yang sembunyi. Ya. Ingat gak Saul? Saul diam-diam memakai kudung, ya, malam-malam kemana? Ke dukun pemanggil arwah kan? Diam-diam. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Apapun yang kita lakukan diam-diam, tidak ada orang tahu. Malaikat mencatat semua itu dan ditulis di buku riwayat hidup kita. Dan akan dibukakan pada waktu pengadilan nanti, saudara. Mengerikan, saudara. Ya, jadi kita harus benar-benar tahu, ya. Jangankan yang kita lakukan, kita katakan, dan yang tersembunyi. Di dalam hati pun juga dihukum. Loh Pak, kan di dalam hati masa dihukum, diadili? Lihat ayatnya, pasti ada ayatnya nih. Ya. Hari itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi mana? Dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Bayangkan kita melakukan kejahatan, perbuatan kita dihakimi, kata-kata sia-sia kita dihakimi, yang tersembunyi dihakimi, yang masih dalam hati pun dihakimi. Segala yang tersembunyi dalam hati manusia. Lah hati kita yang mana? Yang ini atau yang ini? Kita kayaknya baik. Hati kita jahat. Banyak loh, saudara. Hati kita dihakimi tuh. Kan, kamu kayak malaikat di gereja, khotbah terus. Aku akan lihat yang tersembunyi di dalam hati manusia. Tuhan tahu loh. Bayangkan, kita lagi mau nyakitin orang lain, baru rencana, udah tahu. Jadi, apakah nggak berat kita hidup ini? Apakah kita harus hati-hati? Di dalam hati pun masih kita diadili. Wah, hati kita banyak kejahatan, rencana-rencana kelicikan. Paulus bilang kelicikan. Jadi kita harus benar-benar seperti ini. Hati kita penuh firman, jaga kekudusan. Saudara, kalau semua dihakimi, perbuatan kita, perkataan kita, apa yang tersembunyi, ya yang Tuhan orang lain nggak tahu, dan apa yang masih dalam hati kita, semua dihakimi. Kita benar-benar tuntas dihakimi, saudara. Paulus berkata, kelicikan hati, ya itu dihakimi juga, saudara. Apa nggak mengerikan? Jika demikian, betapa kudusnya kita harus hidup. Betapa kudusnya kita harus hidup. Surga itu gratis, tapi tidak murahan. Sangat susah, saudara, masuk surga. Orang bilang, percaya Yesus, dibaptis, engkau diselamatkan. Yes, itu betul. Tetapi harus pasti menjaga kekudusan. Buah-buah pertobatan kita harus kita ada dan keluar dari hidup kita, saudara. Apa kata kitab kehidupan? Kita bahas perjanjian lama, ya. Tadi ini kitab-kitab kita, ada lagi kitab-kitab lain, kitab kehidupan, ya. Quran 32 ayat 30 33. Ini tentang Musa, ya, dan bangsa Israel yang berbuat dosa, membuat lembu emas, ya. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar. Tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan, mungkin aku akan dapat mengadakan perdamaian karena dosamu. Musa itu baik banget, diserang, ya, nggak taat pada Musa, nggak setia pada Musa, berdosa, Tuhan menghukum, aku mau naik gunung lagi. Siapa tahu Tuhan ada apa tuh bisa mendamaikan kamu, bisa kamu diampuni. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka. Jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Musa itu baik banget loh.
orang nyerang Musa, berkhianat, nggak taat, nggak setia, bokam sia, pokoknya orang nggak beres sama Musa, itu Tuhan mau menghukum mereka. Menghapuskan namanya dalam kitab kehidupan. Tapi Musa menghadap Tuhan. Tuhan, janganlah Tuhan. Kalau mereka kehukum, lebih baik hapuskan namaku dalam kitab kehidupan. Waduh, ternyata saudara, Musa itu memang hatinya lembut, saudara. Apa kata Tuhan? Tapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Jadi ingat, Tuhan adalah Tuhan yang adil. Yang berbuat dosa. Jadi saudara, nama kita di dalam kitab kehidupan bisa dihapuskan. 2 kali katakan, Musa berkata, hapuskanlah namaku. Tuhan berkata, aku akan hapuskan. Ya kan? Dari 2 kali dihapuskan, ditulis. Artinya benar-benar nama kita bisa dihapuskan Tuhan dari kitab kehidupan. Kalau kita melawan Tuhan, nggak taat pada Tuhan. Jadi dari hal ini kita tahu keselamatan itu bisa hilang. Bangsa Israel dari tanah Mesir, budak dosa, bangsa Mesir Israel dijajah, ditindas jadi budak, ya, di dalam kegelapan, dibebaskan dari Mesir ke tanah Kanaan, tanah kelimpahan sudah madu. Gambaran surga kan. Kalau Mesir gambaran dosa. Dibebaskan. Tetapi 10 suku yang lahir di Mesir semuanya mati. Tidak masuk ke tanah Kanaan. Jadi Tuhan selamatkan mereka semua, tapi tengah jalan Tuhan matikan mereka semua. Karena apa? Mereka membuat lembu emas, mereka berdosa. Jadi jika ada orang mengajarkan sekali selamat tetap selamat, itu tidak benar menurut kitab Musa ini. Karena apa? Kalau hari ini saya berdosa diampuni, dosa lalu diampuni, yes, kita bertobat, yes. Tapi dosa yang akan datang, yang akan saya lakukan juga sudah diampuni sekarang. Itu benar-benar penyesatan. Jadi hal ini bahaya bagi orang Kristen. Kalau merasa sekali selamat tetap selamat, maka orang Kristen hidupnya seenaknya. Allah, udahlah, kan di dalam Kristus tidak ada penghukuman lagi. Tapi kalau kita berbuat dosa, kita sudah keluar dari Kristus, saudara. Karena kita seperti bangsa Israel menyembah berhala. Gak mungkinlah kita selamat kalau kita menyembah berhala. Gak mungkin, saudara. Itu namanya penipuan. Jangan mau ditipu ya. Pikir-pikir, aduh pokoknya kita ke gereja udah selamat. Nanti akhirnya kita hidupnya gak beres, saudara. Ya. Mazmur 69 ayat 29. Biarlah mereka dihapuskan dari kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Ini banyak ayat yang mengatakan nama kita bisa dihapus dari kitab kehidupan. Yang kedua, Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di depan Bapakku dan di hadapan para malaikatku. Jadi bisa dihapus, saudara. Ya kan? Sampai Mazmur bilang gini, Daud. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Orang yang jahat. Jangan campur dengan orang baik. Dihapuskan. Kedua juga kitab kehidupan menghapuskan namanya. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya suatu yang najis. Atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi kita tahu bahwa banyak ayat mengatakan bahwa nama kita bisa dihapuskan dari kitab kehidupan. Kita sekarang selamat, yes. Tetapi kalau kita masih hidup dalam dosa terus, masa ya Tuhan mau sih orang ini masuk surga? Nggak mungkin lah. Surga itu seleksinya berat, perbuatan, perkataan, kejahatan tersembunyi, dosa dan mati. Semua diadili. Mana orang bisa lolos kalau orang jahat melulu? Nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Makanya kita bertobat. Pak, bagaimana Pak? Apa yang terjadi kemudian jika nama kita tidak tertulis di kitab kehidupan? Wah, ini mengerikan lagi, saudara. Kembali seperti ini. Lalu maut dan kejahatan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Ya. Itulah kematian kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, itu ia dilemparkan ke dalam lautan api. Lautan api ini
nyata, literal. Apa artinya? Benar ada nyata, makanya 3 kali disebutkan lautan api, lautan api, lautan api. 3 kali, neraka itu ada. Saksi Yehova mengatakan orang mati langsung lenyap, tidak ada lagi penghukuman. Seperti binatang atau hewan, mati udah selesai. Jadi kalau menurut saksi Yehova, orang mati selesai, nggak ada penghukuman, lenyap aja. Tapi orang yang baik masuk ke surga, tapi yang nggak baik nggak ada penghukuman, langsung mati hilang aja. Nggak mungkin. Alkitab 1 ayat 2 ayat aja, lautan api, lautan api, lautan api. Dan kata dilemparkan juga 2 kali. Jadi ini kasar sekali. Kita tidak dibawa ke lautan api neraka, atau mungkin kita dimasukkan ke api neraka, enggak. Dilemparkan. Kayak kita barang najis, barang kotor, enggak layak. Tidak hanya dimasukkan atau dibawa ke dalam lautan api, tapi dilemparkan. Lemparkan itu. Waduh, kita benar-benar sampah di depan mata Tuhan. Enggak berharga dan layak dilenyapkan, disiksa siang dan malam, saudara. Maka kita kalau lihat Wahyu ini, waduh, benar-benar saya ngeri juga, saudara. Maksudnya hidup jemaat sekarang itu saya ngeri. Kok kayaknya hidupnya kok nggak takut dosa gitu loh. Ya, bekerja, curang, jahat. Ke gereja juga jahat, nyakitin orang. Pelayanan juga jahat, sikut sana sikut sini. Menginjil melalui YouTube juga mencari ketenaran, bukan Tuhan ditinggikan. Saya diberitakan, Tuhan ditinggikan. Tapi enggak, kitanya ditinggikan. Kita mencari popularitas, viewer, terkenal, dapat duit dari YouTube. Kalau gitu janganlah kita tayangkan kerohanian atau video khotbah. Yang penting kalian yang sekuler. Tawan kita cari uang, cari kita untuk ketenaran. Jangan kita memakai nama Tuhan, tapi tujuannya untuk mencari ketenaran dan uang. Kita dosa loh, saudara. Lebih baik kita langsung saja bikin drama sekuler. Udah, motivasi sekuler boleh, nggak apa-apa. Daripada kita memakai Tuhan, tetapi belakangnya adalah duit. Hati-hati, sampai ada yang ketawa, saudara itu. Ya kan? Benar, saudara. Ya, kita akan dilemparkan ke lautan api neraka. Siang dan malam disiksa untuk selama-lamanya. Panasnya kayak apa begitu, saudara. Waduh, ngeri, saudara. Ngeri banget. Jangan, saudara. Hidup itu nggak lama, hati-hati. Ya, Pak, sekarang kalau ini yang tidak ditulis di kehidupan, bagaimana yang tertulis dalam kehidupan? Apa yang kita terima, Pak? Mari kita lihat ayatnya. Apa yang terjadi pada setiap orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan? Ini baru inti khotbahnya, baru mulai, sudah mau habis waktu lagi. Ya, kita akan masuk ke new heaven dan new earth, langit baru dan bumi baru. Ya, Wahyu, ini mulai Wahyu 21 ayat 1-8. Kita pembukaan ini ayat yang sekali, saudara. Ya. Wahyu 21 ayat 1-8. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, fade away, hilang, ya kan? Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias, indah sekali, indah kota ini, ya. Yang semua ada batu permata, ada emas seperti mempelai, ya, pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi jelas, ya, ini katakan bahwa Yohanes melihat langit baru dan bumi baru, dan melihat dia ada kota yang kudus, ya, yang baru, itu Yerusalem baru, turun dari surga, dari Allah. Jelas, langit dan baru dan bumi baru bukan surga, bukan surga. Saya katakan turun dari surga, surga di atas ini diturunkan kemana? Ke langit baru dan bumi baru. Dan kita kelak yang percaya Yesus tidak masuk surga. Pak Budi ngaco. Masuknya kemana? Yerusalem baru. Langit baru, bumi baru maksud saya. Jadi kita bilang, kita nanti nggak masuk surga. Tapi masuknya ke langit baru dan bumi baru. Saya baru ngerti, saudara. Dulu saya dari kecil sampai dewasa begini, ya. Sampai tahun lalu juga, ya. Saya percaya kalau orang mati itu masuk surga loh. Oh, kamu masih masuk surga, surga. Ternyata saya baca kitab Wahyu. Kita nggak berada di surga nanti, tapi di langit baru dan bumi baru di mana tidak ada dosa lagi.
kembali seperti Taman Eden dulu sebelum Hawa dalam dosa. Seperti Taman Eden sebelum waktu Hawa dalam dosa. Semuanya indah, baik-baik. Hewan bisa saling ngomong, ular pun bisa bercanda sama Hawa, bisa kongko-kongko kan. Jadi saudara, kita nanti tidak di surga, tapi di langit baru, bumi baru. Pak, seperti apa sih Pak Yerusalem baru dan apa langit baru dan bumi baru? Kita bahas dulu adalah Yerusalem baru, ya, yang turun dari surga. Wah, waktu cepat banget. Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat 9 sampai 25 itu ya. Maka 9 sampai 25 berarti ada 16 ayat saudara. Kita nggak pulang-pulang saudara. Ya. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ini berkata tentang Yerusalem baru. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar. Di bawah itu rohnya si Yohanes ya. Lalu di dalam roh itu ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus. Itu Yerusalem turun dari surga dari Allah. Diulang lagi. Yerusalem yang baru yang kudus turun dari surga dari Allah. Ya, diulang lagi. Benar-benar dia ada turun. Ya. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahaya sama seperti permata yang paling indah bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Kota itu turun, ya, itu benar-benar indah, penuh kemuliaan Tuhan. Dan temboknya besar lagi, tinggi, dan pintu gerbangnya 12. Dan di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat di atasnya. Tertulis nama ke-12 suku Israel. Jadi di pintu gerbang itu ada nama 12 namanya suku Israel. Dan ada malaikatnya. Ya. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan ada pintu gerbang, dan sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Jadi pintu-pintunya ada namanya 12 rasul, ya, 12 rasul, 12 suku, ya, 12 suku Israel. Di pintunya juga ada malaikatnya, tapi pondasinya, dasar-dasarnya 12 itu dari nama-nama 12 rasul. Itu betapa kudusnya, betapa megahnya saudara. Ya, kita baca lagi, ya, banyak. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, ya. Panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Jadi kayak kubus, panjang, lebar, tinggi sama. Ya. Kita bahas dulu sebelum ini ya. Seberapa besar, ya kan? Ini baca lagi. Lalu ia mengukur temboknya 144 asta untuk ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Ya. Tembok itu terbuat dari permata yapis dan kota itu sendiri dari emas tulen. Bagaikan kaca murni. Emasnya bukan 17 karat lagi saudara. Bukan 12 karat murni. Bahkan emas itu seperti kaca. Emas seperti kaca bingung kita saudara. Ya kan? Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama, batu yaspis. Dasar yang kedua, batu nilam. Dasar yang ketiga, batu mirah. Dasar yang keempat, batu samrud. Dasar yang kelima, batu unam. Dasar yang keenam, batu sardis. Dasar yang ketujuh, batu ratna cempaka. Ya. Bukan ratna sari ya, ratna cempaka. Yang kedelapan, batu beril. Yang kesembilan, batu krisolit. Yang ke-10, batu krisopras. Yang ke-11, batu lasuardi. Yang ke-12, batu kecubung. 12 batu mewakili 12 rasul, saudara. Karena pondasinya, ya. Bayangkan betapa senangnya orang tukang akik di sana, saudara. Iya kan, tukang akik dulu saya ingat loh waktu di usul gospel kita lagi mau khotbah, orang tuh bawa akik banyak senter gini. Apa sih? Buat nyenterin itu dalamnya apa? Batu akiknya, saudara. Batu akik ini semua batu permata itu ada semua di sini. Itu nanti orang yang suka akik
waduh, harus berebut masuk ke surga. Ya kan senang hobinya di dunia aki. Saya masuk surga nih, banyak akinya nih. Dindingnya, semua dindingnya. Sudah tahu dindingnya berapa tebal, lebar berapa? 12.000 stadia, panjang, lebar, dan tingginya. Kita belajar ya. Betapa besarnya kota Yerusalem baru sebagai ibu kota bumi yang baru. Ya, saya ajar. Ini benar-benar agak lama ya. Harus sabar. Seberapa besar kota Yerusalem baru? Panjang, lebar, tinggi sama. 12.000 stadia. Satu stadia 185 meter. 12.000 stadia 2.220 meter. Artinya 2,220 kilometer persegi. Kita kurang kasih 2 persegi. Ini lebar kota, tingginya sama juga. Ini lebarnya 2.220 kilometer. Panjangnya gila saudara. Mengerikan. Ini luas Pulau Jawa berapa? Ini Pulau Jawa nih. Ini luas apa? Panjang lebar. Luas Yerusalem totalnya 4.928.400 kilometer persegi. Luasnya, bayangkan. Luasnya, panjang, lebar, sepanjang 4 juta, hampir 5 juta. Luasnya kota Yerusalem. Dibandingkan dengan yang lain, gimana? Kota lain. Ya. Dibandingkan dengan luas berapa kota lain? Pulau Jawa, luasnya hanya 138.000. Itu kota Yerusalem baru, luasnya 39,5 kali besarnya Pulau Jawa. Kotanya. Kotanya saja, ibu kotanya itu 40 kali Pulau Jawa. Dibanding Jakarta, luas Jakarta 661 km persegi. Itu Yerusalem baru, itu 7.450 kali besarnya kota Jakarta. Berarti kota Jakarta ada 7.500 kali, itulah lebarnya kota. Besar banget. Sebesar 7.000 kali kota Jakarta. Sangat besar banget saudara. Dibanding Singapura, wah apalagi Singapura ini sama nih. Singapura luasnya 728 km persegi. Luas Singapura, negeri atau kota Singapura. Itu 6.764 kali Singapura. Besarnya Yerusalem baru. Sangat besar. Dibanding dengan sekarang, Yerusalem, kita lihat. Yerusalem sekarang, yang kita pernah ke sana, ya, hanya 125 km persegi. Dibanding dengan Yerusalem baru, 40.000 kali besarnya dari sekarang. Seperti apa besar kota itu? Itu ibu kota bumi baru, saudara. Kalau kotanya Yerusalem baru, ibu kotanya segini besarnya, 40.000 kali Yerusalem sekarang, lah seberapa besar bumi baru yang baru? Memang nggak dikatakan ukuran bumi yang baru, tapi saya percaya sangat-sangatlah besar. Kenapa? Langit baru, bumi baru sangat-sangat besar. Kenapa? Akan dihuni oleh ratusan atau ribuan miliar orang. Yang dulu mati dari zaman Adam dan Hawa, sampai sekarang itu berapa puluh ratus miliar. Pasti tidak mungkin seperti bumi sekarang. Nggak muat. Sekarang aja 7,7 miliar orang udah kelaparan. Udah sesak buminya. Kita sewa apartemen mahal. Beli mahal, nggak kebeli. Apalagi nanti yang setelah mati dari Adam dan Hawa sampai sekarang, sampai nanti. Itu perlu bumi yang besar. Maka ibu kotanya aja besar banget. Sampai 7.500 kali kota Jakarta. Lah bagaimana besarnya bumi baru? Buminya pasti jauh lebih besar ribuan kali. Bukan yang lebih lama terus dibalikin baru, enggak. Pasti lebih besar. Kalau bumi yang lama pakai, waduh nggak muat saudara. Nggak muat. Dipakai untuk satu ibu kota aja penuh. Kan? Jadi penuh. Makanya Tuhan ngomong, di rumahku banyak tempat. Ya, saudara. Yohanes 4 ayat 1-3, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga padaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya kan? Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah yang Tuhan siapkan, Yerusalem baru, bumi baru, disediakan. Ya. Jangan khawatir, di rumah Bapakku penuh, ya ada tempat. Jadi jangan khawatir, kita yang di sini kontrak, udahlah nggak usah beli rumah lah. Nanti juga kita tinggal, ya nggak gitulah ya. Kalau punya uang beli rumah nggak apa-apa, ya kan? Tapi bicara Tuhan, apa yang kita tempati sini akan ditinggal. Tapi di rumah Bapakku itu banyak tempat tinggal dan gede luas di langit bumi baru. Yesus ada di situ. Di mana aku berada, di situ kamu berada. Maka kita siap-siap hidup kita untuk masuk ke langit baru dan bumi baru. Amin saudara. Kayaknya nih banyak nih.
Waduh. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri satu mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Pintu gerbangnya itu mutiara. Ini Yerusalem baru ya. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Nanti Allah akan bertakhta di situ. Tidak ada bait suci lagi. Tidak masuk ke gereja lagi. Enggak. Udah ada di situ Allah. Ya. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya. Dan anak domba itu adalah lampunya. Ini baru Yerusalem baru. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya. Dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari. Sebab malam tidak akan ada lagi. Kita nggak bisa tidur malam, saudara. Sebab siang terus, saudara ya. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Jelas ya. Ini namanya kita di sana ya, ternyata bangsa-bangsa akan berjalan ke Yerusalem baru. Bangsa-bangsa di bumi baru dia berjalan ke mana, ke Yerusalem baru. Dan dia akan membawa kekayaannya mereka kepadanya. Kekayaan hormat kepada bangsa-bangsa. Yang kita bahas karena waktu habis. Langit baru dan bumi baru. Nah ini seperti apa? Kita baca aja saudara. Lalu aku mendengar suara nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadikan umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau tatap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ya, jadi nanti di langit baru, bumi baru, kita semua tidak ada air mata lagi. Ya. Tidak ada kesedihan lagi. Ya. Tidak ada susah-susah lagi. Semuanya happy-happy. Kita akan ketawa terus. Ya. Kalau sekarang kan kayak kepala, kayak kepaya yang layu tuh. Cemberut aja kan. Kalau di bumi baru tidak ada tatap tangis lagi, duka cita pun tidak ada, saudara. Maka kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh kalau kita bisa masuk ke langit baru, bumi baru. Dan ini pun sudah dinubuatkan oleh Yesaya 2100 tahun lalu. Apa kata Yesaya? Lagi ya. Yesaya 65 ayat 25. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan dilihat lagi. Tidak ada, hilang semua. Dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Ya, tangis sedih tidak ada lagi. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem. Dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan ada kedengaran lagi bunyi tangisan. Dan bunyi erang pun tidak ada. Jadi jelas tidak ada kesusahan, tidak ada tangisan, tidak ada kesakitan. Ya. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari. Atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Jadi saudara, saya baca ini secara literal, secara nyata saya pelajari. Ternyata nanti kita di langit baru, bumi baru itu juga ada bayi yang lahir, ya. Ada yang mati juga. Kalau kita matinya 100 tahun dianggap paling sangat muda, mati muda. Tapi kalau kita matinya di bawah 100 tahun dianggap kena kutuk. Jadi matinya kita nanti 200 tahun, 300 tahun kita nggak tahu. Nggak tahu, tapi bisa ratusan tahun kembali seperti zamannya Adam dan Hawa. Ya, umur Adam berapa ratus tahun, umur Enok, ya kan, umur si Matusalah berapa tahun. Umur kita nanti di langit baru bumi itu ada ratusan tahun. Kalau kita mati di bawah 100 tahun itu kena kutuk istilahnya. Kalau kita kalau mati pas 100 tahun mati, kita dianggap mati muda. Jelas. Jadi gambaran itu kayak dunia baru. Ya. Kita baca lagi saudara ayatnya, dan lagi. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiamnya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon. Orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Jelas sekali, mendirikan rumah. Orang di sana bekerja. Mendirikan rumah. Menanami kebun anggur. Ya. Dia mendirikan rumah,
kita menempati, ya kan? Menanam anggur, kita yang memakannya. Dan umur umatku adalah sepanjang umur pohon. Jelas di sini nanti kita akan bekerja. Ya, bekerja di langit baru, bumi baru seperti Adam dan Hawa, menguasai, memelihara bumi, ya. Untuk menguasai, memelihara bumi, bekerja kan. Saya dulu pikir kalau saya mati di surga itu kayak malaikat, saudara. Kerjanya tiap hari melayang-layang dulu. Terus nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Terus yang lagi nyembah Tuhan lagi. Ternyata enggak juga, saudara. Bayanganku tuh dulu waktu saya, wah kalau saya mati nanti seperti malaikat di surga, tiap hari memuji, nyembah Tuhan. Enggak, saudara. Kita tidak ada di surga, kita di langit baru, bumi baru. Dan Tuhan pun bertahtanya di Yerusalem baru. Gak ada baiknya, langsung dia kemudian di situ penuh dengan kemuliaan. Oh, saudara. Jadi kita ini bekerja. Ya masa mau sih Tuhan tiap hari sembah, harus bosan dong. Ya kan? Kayak BO saya tuh. BO-nya tiap hari kasih haleluya, haleluya, haleluya. Tiap hari tuh kasih kaset suruh bisa ngomong haleluya. Tiap hari dia saat kasih itu terus, saudara. Ya lama-lama ya, kalau burung nggak saya bosan saya tidur, saudara. Jadi nggak mungkin lah Allah tuh disembah tiap hari gini terus malaikat gini terus. Enggak. Kita dikatakan akan mendirikan rumah, menanami kebun-kebun, dan umur manusia nanti kelak seperti Adam dan Hawa. Bisa lama. Bisa sepanjang, bahkan sepanjang pohon. Ini secara literal, saudara ya. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma. Dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Mereka tidak akan melahirkan anak mendadak. Jadi bisa punya anak juga. Kalau ayat ini, kita di sana juga bisa kawin di sini. Tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Jadi anak yang dilahirkan itu tidak akan mati mendadak. Sebab itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan anak cucu mereka ada bersama mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawab. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkan. Jadi ada orang berdoa, Tuhan sudah menjawab semua, saudara. Ini gambaran langit baru, bumi baru. Ya, Yesaya 65 ayat 25. Ini gambaran, saudara. Serigala, anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami, seperti lembu dan ular akan hidup dari tebu. Tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunung kudusku. Firman Tuhan, jelas kan? Nanti kita di langit baru, bumi baru, seperti Taman Eden. Kita bermain dengan singa, ya. Kita bermain dengan ular, ini anak dengan ular, ya kan? Tapi di sini kan ular makan dari debu. Padahal sebelumnya dulu ular itu cerdik, dia punya tangan dan bisa ngomong. Dan dia makannya biji-bijian. Dikatakan Allah berkata demikian, bahwa semua yang diciptakan hewan itu makan tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Tetapi ketika dipulihkan dunia ini, dunia yang baru, ternyata ular masih makan debu. Berarti dia tidak boleh cerdik lagi kali. Saya juga belajar kenapa bisa kok nggak dipulihkan, kok tangannya dipulihkan, kok makanannya nggak biji-bijian. Benar katakan di Kejadian. Tapi kepada binatang, segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Setelah jatuhan dosa, ada lagi katanya, dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Debu dan tanah. Tapi di sini katakan tetap debu, tidak makan tumbuhan lagi. Ini saya belum belajar, agak bingung juga kan, mengapa ular kok tetap makan debu di bumi baru, langit baru, saudara. Ya, jadi kita harus belajar lagi, gali lagi, ya. Jadi kita benar-benar nanti kita akan mengalami hal demikian. Tidak ada, makanya kayak dulu kan Adam dan Hawa bisa kongko-kongko sama ular kan, nanti kembali. Anak-anak kita bisa bermain dengan ular, tedung, dan tidak menggigit serigala, dan lembu bisa makan rumput semua. Inilah gambaran langit baru, bumi baru nanti, saudara. Ini, ia yang duduk di atas takhta berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Semua yang ada di kitab Alkitab ini semua ada. Yang kitab Wahyu semua ada dan akan terjadi. Jangan sampai kita, itu Pak, Wahyu itu nggak ada Pak, itu kiasan. Itu hanya gambaran aja. Jangan, ya kita percaya. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semua itu, semua ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anak. Ya, jadi kita berjuang mati-matian untuk masuk ke langit baru, bumi baru.
Jangan sampai kita meleset. Tim musik siap? Pak, bagaimana yang kita tidak masuk ke langit baru, bumi baru? Ini yang terakhir. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Enak mana saudara? Mau yang tadi, ya, mau yang ini, ada yang ini. Hah? Mau neraka atau surga? Yang mau surga, angkat tangan dulu. Nah, semua mau ke surga, ya kan? Yang mau ini, ada nggak angkat tangan? Nggak ada angkat tangan. Berarti kita mau ke surga semua, tapi ada syaratnya, ya kan? Hidup benar, hidup kudus, ya. Kita harus benar-benar tiap hari baca Alkitab, berdoa, dan tidak melakukan kejahatan, kerja yang jujur, melayani Tuhan yang jujur, ibadah yang jujur, yang tulus. Maka kita akan masuk ke langit baru, bumi baru. Saudara, ini semua terjadi, akan terjadi dan pasti terjadi. Maka kita harus benar-benar jaga kekudusan. Kalau perbuatan kita diadili, perkataan kita diadili, perbuatan sembunyi diadili, hati kita diadili, dihakimi semua. Betapa kudusnya kita hidup, saudara. Memang kitab ini harus diberitakan, harus disampaikan kepada jemaat. Ini jemaat sadar, jangan ngomong sembarangan, jangan berbuat sembarangan, tapi akan mulai berubah. Maka semua akan diselamatkan. Karena kita sudah memilih Yesus. Ya, karena Yesus adalah segalanya bagi kita, saudara. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita harus tahu indahnya langit baru, bumi baru. Jangan lihat indahnya dunia dengan kemegahannya. Semua kita tinggalkan. Lepaskan. Jangan kita inginkan. Tapi kita inginkan langit baru dan bumi yang baru. Yang menjadi kerinduan kita semua. Amin, saudara.